Horas, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita bersama-sama bersekutu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengerti bahwa keluar dari zona nyaman kehidupan adalah sesuatu yang sangat sulit. Bahkan ketika itu juga adalah bagian dari syarat untuk mengikut Kristus. Kita mau menjadi pengikut Kristus yang setia dalam tanda kutip. Tetapi apakah kita juga bersedia meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan zona nyaman kehidupan kita? Saya mau setia kepada Tuhan. Tapi relakah saya meninggalkan segala harta duniawi saya hanya untuk mengikut Tuhan? Persoalan demikian yang kemudian dihadapi oleh seorang kaya yang datang menjumpai Yesus. Dia bertanya, apa yang harus dia lakukan untuk mencapai kehidupan yang kekal? Dia sudah melakukan hukum Taurat, dia taat kepada perintah Tuhan, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Lalu Yesus menjawabnya, agar dia bisa masuk dan memperoleh kepada kehidupan yang kekal, dia harus menjual semua hartanya. Lalu muncul keraguan dan kebingungan. Bagaimana mungkin harta yang sudah kukumpulkan sedemikian lama, harta yang sudah kuperjuangkan, hasil yang sudah kupertaruhkan sedemikian lamanya, sampai kepada titik di mana dia berhasil dalam kehidupannya di dunia, dia harus merelakan itu. Dia harus keluar dari zona nyamannya. Lalu dia mulai khawatir. Apakah mengikut Yesus itu sama dengan harus menderita? Apakah mengikut Yesus berarti harus berani keluar dari sesuatu yang sudah nyaman? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini mengingatkan kita bersama bahwa mengikut Yesus membutuhkan totalitas. Mengikut Yesus menuntut kesetiaan. Entah pun kita harus mengorbankan banyak hal, tetapi ketika kesetiaan menaungi kehidupanmu, maka percayalah, Tuhan tidak akan membiarkanmu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan menyertaimu. Tuhan mendukungmu. Bahkan Tuhan akan senantiasa memberkati seluruh kehidupanmu. Karena ketika kita melihat kehidupan yang harus setia kepada Tuhan, ketika kita harus melihat kehidupan yang harus taat, yang harus benar-benar kita pergumulkan, apa itu? Yaitu siap keluar dari zona nyaman. Zona nyaman yang selama ini sudah membuat kita sejahtera, zona nyaman yang membuat kita bahagia, zona nyaman yang sudah membuat kita benar-benar merasa berhasil. Tapi ingat, keberhasilanmu di dunia tidak akan pernah menjamin keberhasilanmu untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Keberhasilanmu memperoleh kehidupan yang kekal adalah ketika engkau setia mengikut Yesus. Bagaimana engkau akan mengikut Yesus? Bagaimana saya akan mengikut Yesus? Hal yang paling utama yang perlu kita lakukan adalah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Membangun hubungan yang baik dengan Allah. Dengan demikian, tidak ada kekhawatiran dalam kehidupanmu. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, karena persoalan utama manusia enggan keluar dari zona nyamannya adalah ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan-raguan. Tapi hari ini kita diajak, hari ini kita dituntun, hari ini kita diminta oleh Tuhan. Mari ikutlah aku. Mari ikutlah aku untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tumbuh dan berkembanglah menjadi pribadi yang setia, yang senantiasa mengikut Yesus. Zona nyamanmu yang sesungguhnya ada bersama dengan Tuhan. Maka ketika engkau hidup bersama dengan Allah, maka engkau berhidup juga dengan zona nyamanmu. Jadi zona nyaman bagi manusia bukan di dunia ini,
Zona nyaman bagi manusia yang sesungguhnya adalah bersama dengan Allah. Selamat berakhir pekan. Selamat menikmati anugerah Tuhan. Selamat mempersiapkan diri dalam rangka memuliakan Tuhan untuk esok hari. Dan selamat berkembang, bertumbuh menjadi pribadi yang setia mengikut Tuhan. Horas Tuhan memberkati kita.